Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurafia dengan NIM 22040450401 dari kelas BK 2D Prodi Bimbingan dan Konseling. Video ini saya buat dengan maksud untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sosioantropologi Pendidikan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena sosiologi dan antropologi yang terjadi di lingkungan sekolah atau kampus. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama adalah sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai serta aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi adalah bagaimana individu dapat memahami perannya dan dapat memainkan perannya dalam masyarakat. Dalam ranah pendidikan, sosialisasi ini berperan penting dalam membentuk kepribadian dan karakteristik seseorang. Peristiwa sosialisasi yang terjadi dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan kampus, seperti proses belajar mengajar antara guru dan peserta didik. Kemudian peristiwa yang lain yaitu interaksi sosial antar individu di sekolah atau kampus, misalnya siswa dengan sesama siswa, guru dengan sesama guru maupun siswa bersama guru. Melalui interaksi tersebut, individu belajar untuk berkomunikasi, bekerja sama dan beradaptasi dengan berbagai situasi sosial. Selanjutnya, penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses di mana individu berusaha untuk mengatasi kebutuhan yang ada dalam dirinya dengan tujuan untuk mendapatkan keselarasan antar tuntutan lingkungan. Di sekolah, anak belajar menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya, serta dengan teman-teman yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dengan itu, keterampilan sosial anak pun akan lebih luas. Peristiwa selanjutnya yang ditemui di sekolah yaitu siswa yang berupaya untuk beradaptasi dengan tuntutan akademik yang ada di lingkungan sekolah atau kampus. Misalnya mengenai metode dan strategi pembelajaran yang berlaku di sekolah atau kampus tersebut. Selanjutnya yaitu pranatal sosial. Pranatal sosial adalah suatu sistem atau seperangkat norma-norma yang diatur di dalam masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan, pelanggaran, atau perbuatan-perbuatan yang membuat keresahan di dalam masyarakat. Jika kita berada di lingkungan sosial, maka kita akan terikat oleh seperangkat aturan dan norma yang berlaku di lingkungan tersebut, misalnya di lingkungan sekolah. Beberapa peristiwa pranatal sosial yang terjadi di lingkungan sekolah atau kampus yaitu adanya aturan, norma, dan prosedur yang diatur dari sekolah untuk mengatur sistem pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu guru yang memberikan informasi kepada siswa baru mengenai tata tertib yang diterapkan di sekolah tersebut dan harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Dan peristiwa yang terakhir yaitu pemberian aturan-aturan di dalam kelas oleh guru terhadap siswa. Selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan individu atau anggota masyarakat secara bertingkat atau secara vertikal. Stratifikasi sosial dapat juga diartikan sebagai suatu penghargaan. Di kehidupan sosial tentu saja selalu ada yang namanya stratifikasi pada lingkungan tersebut. Misalnya yang terjadi pada lingkungan kampus, seperti adanya rektor, dekan, dosen, mereka menempati lapisan sosial yang tinggi dibandingkan yang lainnya yang tidak memiliki tugas dan jabatan tersebut. Dan juga terdapat penghargaan yang beliau peroleh dari orang lain, seperti salah satunya yaitu dihormati. Contoh peristiwa stratifikasi yang terjadi di lingkungan sekolah atau kampus yaitu stratifikasi sosial yang ada di lingkungan sekolah atau kampus terlihat pada penghormatan murid kepada guru atau dosen, di mana pada kasus ini guru memiliki tingkatan sosial yang lebih tinggi dari muridnya. Jadi sebagai seorang murid, tentulah kita menghormati dan mendengarkan perintah dari seorang guru.
Peristiwa stratifikasi yang terjadi di lingkungan sekolah juga contohnya seperti antara kepala sekolah dan guru biasa, di mana guru biasa ini sangat menghormati kepala sekolah karena beliau merupakan pemimpin mereka dan memiliki tingkatan sosial yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan perubahan status sosial yang terjadi baik yang terjadi secara horizontal maupun secara vertikal dari lapisan satu ke lapisan lainnya. Contoh peristiwa di sekolah atau kampus mengenai mobilitas vertikal atau peningkatan, yaitu contohnya siswa yang awalnya hanya mendapatkan peringkat di bawah 5, kemudian berkat kegigihannya dia berhasil mendapatkan peringkat 1. Selanjutnya, peningkatan jabatan guru dari guru biasa menjadi kepala sekolah. Contoh peristiwa mobilitas horizontal yang terjadi pada lingkungan kampus maupun lingkungan sekolah, yaitu mahasiswa yang memutuskan pindah jurusan karena merasa lebih nyaman dan minat ke jurusan yang lain. Fenomena sosiologi yang terakhir yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada kelompok masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial pada pendidikan dapat dilihat dari seiring berkembangnya zaman. Metode serta kurikulum juga terjadi perubahan. Serta berkembangnya teknologi yang sangat pesat, menunjang perubahan yang terjadi dalam pendidikan. Contohnya, seperti penggunaan komputer saat ujian, padahal sebelumnya hanya menggunakan kertas saja. Selanjutnya yaitu fenomena antropologi. Fenomena antropologi yang pertama yaitu kebudayaan. Konsep kebudayaan merujuk pada sistem nilai, norma, keyakinan, tradisi, simbol, dan praktik yang dibagikan dan diterima oleh anggota suatu kelompok atau masyarakat. Kebudayaan mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk bahasa, agama, seni, teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, dan perilaku sehari-hari. Pendidikan bertujuan agar manusia menjadi berbudaya yang memiliki cara bertingkah laku dan cara berpikir yang baik. Konsep selanjutnya yaitu transmisi budaya. Konsep transmisi budaya mengacu pada proses bagaimana budaya disampaikan, diteruskan, dan ditransfer dari satu generasi ke generasi lainnya. Peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah atau kampus mengenai transmisi budaya, yaitu di dalam kegiatan pembelajaran nilai-nilai kebudayaan, adab, moral, dan lain sebagainya itu diajarkan, misalnya melalui mata pelajaran sejarah, agama, dan lain sebagainya. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu budaya tabe. Budaya tabe yang diajarkan serta ditanamkan pada siswa oleh para orang tuanya, sehingga hal itu juga terrealisasikan di sekitaran sekolah atau kampus ketika mereka melihat orang yang lebih tua darinya atau orang yang lebih dihormatinya. Selanjutnya yaitu budaya-budaya belajar. Budaya-budaya belajar merujuk pada beragam cara dan konteks di mana individu belajar dan mengasimilasi nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan dalam masyarakat. Budaya belajar adalah bagaimana siswa membudayakan belajar dalam dirinya, dalam arti sikap dan tindakan bahwa belajar merupakan adalah suatu kebutuhan bagi mereka. Budaya-budaya belajar mencakup lingkungan sosial, lembaga pendidikan, proses sosialisasi, dan interaksi sosial yang mempengaruhi cara individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam masyarakat. Peristiwa budaya belajar yang terjadi di lingkungan kampus atau di lingkungan sekolah yaitu yang pertama, adanya budaya kedisiplinan yang berlaku di sekolah atau kampus yang ditandai dengan adanya aturan, jadwal, dan tata tertib yang ketat. Siswa atau mahasiswa diajarkan untuk menghormati waktu, mengikuti aturan, dan memiliki keteraturan dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu budaya belajar siswa di kelas. Peristiwa yang ditemukan adalah budaya belajar positif yang dilakukan siswa, tetapi tak jarang pula ditemukan siswa yang melakukan budaya belajar negatif di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Contoh budaya positif yaitu siswa yang memperhatikan guru dengan baik, selalu aktif di kelas seperti aktif bertanya, menjawab, mengemukakan pendapatnya, dan lain sebagainya.
Kemudian juga tidak bercerita dengan teman kelas. Terakhir yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan mempromosikan keragaman budaya serta perspektif budaya yang berbeda di dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, bahasa, dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan pendidikan harus mencerminkan dan menghormati keberagaman ini. Pada konsep ini yang terjadi di lingkungan sekolah atau kampus yaitu materi pembelajaran yang tidak mengkhususkan budaya manapun, tetapi mengintegrasikan materi tentang berbagai budaya. Selanjutnya adalah gap antara peristiwa sosiologi yang ditemukan di lingkungan kampus atau sekolah dengan konsep pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu peristiwa sosialisasi. Pada sosialisasi ini saya mengambil peristiwa yaitu proses belajar mengajar dan interaksi sosial. Pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara mengedepankan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mengembangkan kompetensi individu secara holistik. Gap dapat terjadi jika proses belajar mengajar cenderung fokus pada pencapaian akademik semata, tanpa memperhatikan pengembangan keterampilan dan kreativitas. Sosialisasi yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang mendorong pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, interaktif, dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu peristiwa penyesuaian diri. Dalam hal ini yaitu peristiwa penyesuaian terhadap tuntutan akademik dan tata tertib sekolah. Pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pembentukan kepribadian yang kuat dan pribadi yang utuh. Gap dapat muncul jika penyesuaian diri siswa terhadap tuntutan akademik hanya berfokus pada aspek pencapaian nilai atau target akademik semata, tanpa memperhatikan pengembangan keterampilan, pemecahan masalah, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Penyesuaian terhadap tata tertib sekolah harus juga melibatkan pemahaman nilai-nilai yang mendasarinya. Pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara akan mendorong partisipasi siswa dalam menerapkan aturan, pemahaman nilai-nilai, dan pengembangan kemandirian serta tanggung jawab siswa. Selanjutnya adalah gap dari peristiwa stratifikasi sosial. Dalam hal ini adalah peristiwa pengelompokan siswa dan penghormatan kepada guru. Pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis dan penuh rasa hormat antar siswa, guru, dan masyarakat sekolah. Gap dapat terjadi jika ada pengelompokan siswa berdasarkan status sosial mereka atau perlakuan yang tidak adil terhadap siswa. Pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara akan mendorong penghargaan yang setara terhadap semua siswa tanpa memandang status sosial mereka, serta menghadapi peran guru sebagai pemberi ilmu dan teladan yang patut dihormati. Selanjutnya yaitu peristiwa perubahan sosial. Pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara harus melibatkan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahamannya yang kritis. Gap dapat terjadi jika pendidikan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan nilai dan pandangan yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara akan mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman yang komprehensif tentang perubahan sosial. Selanjutnya yaitu gap antara peristiwa antropologi yang ditemukan di lingkungan kampus atau sekolah. Yang pertama yaitu peristiwa kebudayaan. Pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara mengedepankan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan pembentukan karakter yang baik. Gap dapat terjadi jika peristiwa kebudayaan di sekolah hanya berfokus pada pengenalan budaya secara sekilas tanpa memberikan pemahaman mendalam tentang norma-norma sosial budaya atau tanpa mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari pada siswa. Pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara akan mendorong peristiwa kebudayaan yang melibatkan partisipasi aktif siswa dalam memahami norma-norma sosial budaya dan memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya tersebut melalui kegiatan yang mencerminkan kebudayaan.
Selanjutnya yaitu peristiwa transmisi budaya. Dalam hal ini peristiwa yang saya temukan yaitu budaya yang ditransmisikan melalui pembelajaran, kegiatan atau acara sekolah yang mencerminkan kebudayaan. Pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengenalan dan penghargaan terhadap berbagai budaya serta pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai budaya. Gap dapat terjadi jika peristiwa transmisi budaya di sekolah hanya berfokus pada pembelajaran formal yang tidak mencakup aspek budaya atau hanya menyampaikan informasi secara sekilas. Pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara akan mendorong peristiwa transmisi budaya yang melibatkan pembelajaran yang mendalam tentang budaya-budaya yang berbeda. Yang terakhir adalah konsep pendidikan multikultural. Dalam hal ini, peristiwa yang saya ambil yaitu penggunaan materi pembelajaran yang memuat berbagai budaya. Pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara mengedepankan pendekatan multikultural yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya. Gap dapat terjadi jika konsep pendidikan multikultural di sekolah hanya terbatas pada penyisipan materi pembelajaran yang memuat berbagai budaya tanpa adanya keterlibatan aktif siswa dalam pemahaman dan pengalaman budaya tersebut. Pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara akan mendorong konsep pendidikan multikultural yang melibatkan pengajaran yang holistik, interaktif, dan reflektif tentang berbagai budaya, serta memberikan ruang bagi siswa untuk berinteraksi dengan berbagai budaya secara langsung.